Hari ini kita akan demoin kira-kira cara ngeditnya Raymond Chin. Dia seorang pebisnis, investor, dan YouTuber di Indonesia. Dia punya YouTube juga. Dia tuh editannya menurut gue lumayan keren, dan gue pengen demoin gimana caranya ngedit kayak dia. So, kita mulai aja. Jadi karyawan, apa yang gue bakal lakuin? Gak usah basa-basi, cari gaji setinggi mungkin. Kalau bisa sampai gaji 100 juta rupiah. Nah, tapi ke arah sana tuh butuh Oke, jadi tadi editannya kayak gitu ya. Gue pengen coba ulang sedikit lagi. step. Kalau gue jadi karyawan, apa yang gue bakal lakuin? Oke, jadi awalnya ada background ya, orang-orang kayak gitu, terus jadi judul, jadi kalian oke. Kita akan cobain intronya dulu. Di sini gue pengen coba kita di tab baru, kita pakai Pexel. Gue pengen di sini kayak let's say businessman misalnya gitu. Nah, terus di sini kita pilih yang mana sih, yang penting resolusinya itu nggak vertikal. Ya let's say kayak I don't know, kayak gini mungkin. Cuman kalau di Pexel ya guys, dia tuh harus pakai VPN. Karena entah kenapa server yang dia pakai itu diblok di Indonesia. Jadi kita harus nyalain VPN dulu. Tadi gue mau download yang mana ya? Ini deh. Udah ke download kayak gini. Habis itu kita tinggal buka After Effects. Kita pakai After Effects ya guys. Habis itu di download, kita drag aja kayak gini. Nah, di sini udah ada footage-nya. Nah, itu jadi dia tadi mana? Kita satuin aja di sini. Jadi di sini dia tuh kayak ada gridnya gitu nggak sih guys? Kayak ada noise kayak gitu. Sebenarnya noise itu pilihannya banyak ya. Kalian bisa kalian download juga noise-nya kayak noise filter, noise foto. Wah, di sini nggak ada sih. Kalian bisa cari sih, atau di After Effects itu juga ada. Di sini kalian kalau nggak salah ada deh noise. Ya kalian bisa pakai noise, tapi kalau gue lebih sukanya pakai grid sih. Pakai grid juga bisa. Jadi yang penting kita tujuannya adalah nimbulin kayak sedikit noise kayak gitu. Nah, ini kan jadi pakai grid jadi kayak gini. Kita ubah ke normal. Nanti ada gridnya, cuman ukuran gridnya kegedean. Habis itu kita kecilin aja. Kita kecilin pakai yang ini sama ini, sama sebelahnya guys. Nah tuh, jadi dia gridnya mengecil. Ya ukuran gridnya anggap aja jadi kotak-kotak kayak gitu. Anchor point-nya gue biasain abain aja sih untuk sekarang. Habis itu kita opacity-nya rendahin aja. Nah, jadi kayak gitu. Ya segini. Nah, terus gue notice di sini juga dia kayaknya pakai vignette yang iya, kayaknya pakai vignette sih dia. Jadi kita akan vignette juga pakai yang CC vignette. Habis itu kita bisa tambahin aja amount-nya, sebenarnya ya sesuaiin aja seberapa maunya kita kayak gitu. Alright. Oh, pantesan ininya kegedean. Kayak gini. Alright, kita udah dapat. Oh, gridnya jadi kekecilan. Gridnya kita tambahin segini. Oke, kita udah dapat background intronya udah dapat. Kayak gitulah kira-kira. Nah, terus kemudian judulnya. Kalau gue jadi karyawan, apa yang bakal gue lakuin? Oke. Judulnya ya biasa sih, ketik aja. Apa tadi? Kalau gue jadi karyawan. Kalau gue jadi karyawan. Terus ini kan anchor point-nya ada di ngasal gini ya. Kalian bisa klik aja Control Alt Home kalau di Windows. Kalau di Mac gue nggak tahu sih. Terus kalau kalian pengen snap ke tengah, itu kalian klik aja, kalian drag kayak gini, terus kalian tahan kontrol. Nah tuh nanti dia bisa nge-snap ke tengah gini. Nah kayak gitu. Kita turunin dikit. Nah terus
di bawahnya apa yang bakal gue lakuin. Ini berarti kita duplicate aja, Ctrl D, terus kita tarik ke bawah, kita klik 2, apa yang bakal gue lakuin. Ini kan? Oke. Apa yang bakal gue lakuin, terus kita Ctrl A biar keblok, habis itu kita klik warna putihnya biar jadi warna putih kayak gini. Oke, kita balikin lagi. Nah, kayak gini guys. Nah, terus kita pengen bikin kayak highlightnya jadi kayak gini nih. Gak usah bahasa. Ops. Kalau gue jadi karyawan, apa yang... Nah, highlightnya kayak gitu. Jadi tulisannya kayak bolong dari highlightnya gitu. Nah, itu bisa kita layer, new, kalian bikin shape layer aja. Terus ininya kalian pilih jadi hijau. Hijaunya ya gitulah pokoknya. Habis itu kalian bikin aja sekitaran segini. Ya kan? Habis itu kalian apa namanya? Tahan shift, terus tahan kontrol, terus klik yang teks yang atas kalau gue jadi karyawan, ya kan? Nah, habis itu kalian ke align di sini, terus kalian samain posisinya. Nah, kayak gitu. Ini akan nyamain posisinya. Jadi dia di tengah. Nah, ini kan posisi si shape-nya ada di atasnya teks tuh. Jadi nggak kelihatan. Nah, tulisan yang kalau gue jadi karyawan itu dipindahin ke atas. Nah, gitu guys. Jadi kalau mau bikin tulisannya bolong, jadi teksnya kalian paling atas, habis itu di bawahnya shape layer. Habis itu di shape layer, track matte-nya kalian pindahin ke alpha inverted matte. Klik ini, terus pastiin layer yang teksnya kalian matiin. Nah, dia jadi bolong kayak gini. Tuh. Nah, kayak gitu. Apa yang gue bakal lakuin? Terus kita Gak akan usah basa-basi, cari. Kalau gue jadi karyawan, apa yang gue bakal lakuin? Nah, kayak gitu. Jadi dia kayak muncul, aduh, ini kecepatan ya. Coba kita pelanin, playback speed-nya kita pelanin 0,5. Kalau gue jadi karyawan, oh kayak gitu. Apa yang gue kayak gitu. Sebenarnya kalau bentuk animasinya ya pastinya terserah kalian juga kan. Nggak semua kita tuh sukanya animasinya kayak gitu kan. Bisa aja animasinya muncul dari kanan atau dari atas atau muncul dari nol, kayak opacity-nya dari nol gitu. Itu terserah kalian. Tapi yang jelas kalian tuh bisa animasiinnya. Pertama kalian pilih dulu nih. Misalnya kita mau animasiin yang atas dulu nih, tulisan yang atas. Kan ini ada shape layernya. Kalau gitu kita bikin pre-compose dulu. Kalian klik dua-duanya, tahan shift atau tahan control. Jadi bisa ke select dua-duanya, terus kalian klik kanan. Kalian pre-compose jadi misalnya title 1 misalnya. Oke, udah jadi pre-compose. Yang bawah biarin aja karena dia cuma satu layer. Nah, di title ini baru kalian bisa animasiin. Misalnya pas di awal kemunculannya kalian pengen bikinnya jadi dari kecil terus jadi besar gitu ya. Kita bisa pencet S, nanti akan muncul menu untuk scale. Terus kalian nyalain keyframe-nya kayak gini, terus di detik awal kalian bisa kecil aja, misalnya segini. Atau mau jadi 0 juga bisa, tapi kalau gue 50 aja cukup. Nah, habis itu kita jalanin sedikit sekitar di sini mungkin. Terus kita tambahin ke 100 ke titik awal. Jadi dia ada, nah kayak gitu. Cuman ini kelambatan. Ini kalau kelambatan kayak gitu, kalian geser aja keyframe-nya agak dempet. Jadi dia akan lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang keyframe yang kedua ini, kalian bisa klik F9. Ya, F9. Fungsinya adalah, kalau kita zoom, fungsinya adalah kalau dia bentuknya jadi kayak gini, kayak jam pasir gini, itu nanti kalau kalian lihat di bagian ininya, apa sih namanya nih? Graph editornya, dia nanti melengkung. Nih, melengkung kayak gitu. Jadi dia melambat. Jadi kayak pas muncul, cepat terus melambat munculnya gitu. Ya, intinya kayak gitulah. Nah, terus di yang teks kedua kalian juga bisa animasiin. Kalian animasinya terserah sih maunya kayak gimana. Kalau kita lihat di sini tadi dia. Kalau gue jadi karyawan, apa yang gue... Oh ya, kira-kira sama sih sebenarnya. Jadi di sini teks kita bisa pilih animate, klik aja. Terus di sini ada pilihan animasinya, kalian pengennya pakainya yang mana, ini bebas. Kalau yang tadi itu pakainya scale, tetap aja scale. Nah, terus di scale ini kalian bisa expand, klik
klik panahnya, terus kalian bisa coba-cobain ini dulu tuh. Jadi ada kayak apanya ya, kayak pembatas antara huruf satu ke huruf berikutnya tuh ada pembatasnya gitu. Jadi kalau kalian bingung, ini kalian sebenarnya bisa cobain aja gitu. Jadi misalnya kalau garisnya ada di sini, itu terus kalian coba mainin scale-nya. Nah, tuh dia bakal kayak gitu. Jadi huruf-huruf yang ada di setelah garis itu dia bakalan mengecil, membesar kayak gitu. Nah, jadinya kita bisa geser aja ke 0. Nah, tuh kayak gitu. Nah, jadi yang dipakai Raymond ini bakal tadi, dia lakuin. tuh Kalau gue jadi karyawan, apa yang nah kayak gitu. Jadi dia scale-nya di sini dikecil dulu. Habis itu waktu teksnya membesar segini, dia juga membesar. Jadi kita ketik aja 100. Kayak gitu. Terus F9 lagi. Jadi kayak gitu. Oh, itu kecepatan. Nah, kayak gitu. Ya, ini juga digeser aja. Ini geser ke sini. Jadi dia barengan. Set. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi udah jadi intronya kayak gini. Set. Set, kayak gitu. Oke, jadi segitu aja dulu tutorial dari cara ngedit ala Raymond Chin. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil manfaatnya dari tutorial singkat kayak gini. Oh ya, jangan lupa subscribe karena itu akan membantu banget buat gua untuk ngembangin channel ini.